Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah terik padang pasir, seorang ibu berlari antara Safa dan Marwah. Haus, lelah, tapi tak kehilangan harapan. Siti Hajar dengan keimanan yang teguh mencari setetes air untuk putranya Ismail, dan saat keputusan hampir merenggut segalanya, Allah menghadirkan mukjizat. Air Zam-Zam memancar menjadi berkah bagi dunia. Tak jauh dari Ka'bah yang kelak dibangun oleh putranya. Tak hanya menjadi sejarah, kisah ini juga menjadi asal mula ibadah penting bagi umat Islam. Lari antara Safa dan Marwah diabadikan dalam sa'i saat ibadah haji dan umroh. Sementara air Zam-Zam terus mengalir sebagai simbol keberkahan. Inilah kisah iman, pengorbanan, dan keajaiban yang abadi. Bagaimana kisahnya? Simak video berikut hingga selesai. Setelah Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di Baitullah dekat pohon besar yang terletak di atas Zam-Zam yang berada di atas masjid sekarang ini. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang berada di Mekah dan sama sekali tidak ada air di sana. Ibrahim meninggalkan Sarah dan putranya di Mekah. Sebelumnya, Ibrahim meletakkan geribah yang berisi kurma dan bejana yang berisi air di sisi Hajar dan putranya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Ketika Ibrahim beranjak hendak pergi, Ibunda Ismail, Hajar, mengikuti Ibrahim yang hendak pergi itu. Seraya berkata, "Wahai Ibrahim, engkau hendak pergi kemana? Apakah engkau hendak pergi meninggalkan kami? Sementara di lembah ini tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada makanan sama sekali." Pertanyaan Hajar ini diucapkan berkali-kali, tetapi Ibrahim tidak menoleh dan tidak pula menjawabnya, hingga akhirnya Hajar berkata kepada Ibrahim, "Apakah Allah memerintahkan hal ini kepadamu?" Ibrahim menjawab, "Iya." Hajar berkata, "Jika demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Setelah itu, Hajar kembali lagi. Ibrahim terus pergi hingga ketika beliau sampai di Thaniyah yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang. Beliau segera menghadapkan wajahnya ke Baitullah. Beliau berdoa dengan beberapa untayan doa sambil mengangkat kedua tangannya. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Setelah Ibrahim pergi, Hajar mulai menyusui Ismail, sementara ia sendiri minum dari air yang tersedia. Ketika air yang ada di dalam bejana sudah habis, Hajar dan Ismail merasa kehausan. Hajar melihat putranya dalam keadaan lemas. Hajar melihat putranya menangis tiada henti karena kehausan, dan sesekali kakinya menendang-nendang. Hajar semakin tidak tega melihatnya. Ia segera pergi untuk mencari air. Ia sampai di Bukit Safa yang letaknya paling dekat dari tempatnya berada. Selanjutnya, ia naik dan berdiri di atas Bukit Safa dan melihat-lihat lembah di bawahnya. Barangkali saja ada orang yang lewat, namun tidak ada seorang pun yang dilihatnya. Hajar pun turun dari Bukit Safa hingga ketika sampai di tengah-tengah lembah, ia mengangkat bagian bawah bajunya. Hajar terus berusaha sekuat tenaga hingga ia berhasil melewati lembah. Selanjutnya, ia mendekati Bukit Marwah dan berdiri di atasnya. Hajar melihat-lihat ke bawah.
Barangkali saja ada orang yang lewat, namun ia tidak melihat seorang pun. Setelah itu Hajar berjalan mondar-mandir antara Safa dan Marwah hingga 7 kali. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, oleh sebab itu manusia melakukan sa'i, lari-lari kecil di antara kedua bukit itu dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketika saat mendekati bukit Marwah, Hajar mendengar suara, "Diamlah." Maksudnya suara itu menghendaki Hajar agar diam dan mendengarkannya. Hajar pun diam untuk memusatkan pendengarannya hingga ia benar-benar dapat mendengarnya. Setelah itu Hajar berkata, "Aku telah mendengarnya. Apakah engkau dapat memberikan bantuan?" Ternyata Hajar berada di suatu tempat bersama malaikat, yang di tempat itulah air Zam-Zam berada. Malaikat itu menghentakkan telapak kakinya ke tanah. Ada juga yang mengatakan dengan sayapnya, hingga keluarlah sumber air yang memancar. Setelah itu Hajar membendung air dengan kedua telapak tangannya hingga membentuk kolam kecil dan mengucapkan kata-kata itu, Zam-Zam. Selanjutnya ia menciduk air yang tergenang itu dan memasukkannya ke dalam bejana. Sementara itu air terus memancar setelah diciduk oleh Hajar. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada ibunda Ismail. Seandainya ia tidak menciduk air Zam-Zam itu, niscaya air itu akan mengalir ke seluruh permukaan bumi." Hajar pun meminum air Zam-Zam dan menyusui putranya. Selanjutnya malaikat berkata kepadanya, "Janganlah engkau takut disia-siakan, karena di tempat inilah Baitullah akan direnovasi oleh anak ini, Ismail, bersama dengan ayahnya Ibrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keluarganya. Pada mulanya Baitullah hanya berupa suatu tempat yang tinggi di atas tanah semacam gundukan tanah. Selanjutnya tempat itu diterpa banjir sehingga bagian kanan dan kirinya terkikis. Demikianlah keadaan tersebut terus berlanjut. Ibunda Ismail tetap berada di tempatnya hingga sekelompok orang dari kabilah Jurhum atau sekelompok orang yang mengunjungi Baitullah melewati suatu jalan. Mereka turun ke lembah Mekah dan melihat ada seekor burung yang berputar-putar di atas angkasa. Mereka melihat burung itu lalu berkata, "Burung itu pasti mengintari air yang ada di bawahnya. Tetapi setahu kita di lembah ini tidak ada air." Selanjutnya mereka mengutus seorang utusan atau beberapa utusan untuk memantau apakah di tempat itu ada sumber mata air. Utusan itu kembali lagi dan mengabarkan kepada mereka bahwa ada sumber mata air di tempat itu. Mereka pun segera mendatangi tempat tersebut. Ibnu Abbas berkata, saat itu ibunda Ismail berada di sekitar air tersebut. Mereka berkata kepadanya, "Izinkanlah kami menetap di dekat tempatmu." Hajar menjawab, "Ya, silahkan. Akan tetapi kalian tidak berhak menguasai air ini atas diri kami." Mereka berkata, "Iya." Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, "Selanjutnya ibunda Ismail menerima mereka dengan baik, karena ia juga ingin memiliki teman yang menetap di tempat itu." Akhirnya mereka menetap di sebelah tempat Hajar. Setelah itu mereka mengirim utusan kepada warganya agar mereka ikut menetap bersama mereka di tempat baru itu. Sehingga tidak lama kemudian di tempat tersebut dibangun beberapa rumah. Setelah Ismail tumbuh menjadi anak remaja, ia belajar bahasa Arab dari penduduk yang menetap bersamanya
di tempat baru tersebut. Mereka sangat menyayangi dan mengagumi Ismail. Setelah Ismail sudah cukup umur untuk menikah, mereka menikahkannya dengan salah seorang gadis dari kalangan mereka. Setelah itu, ibunda Ismail, Hajar, meninggal dunia. Tidak beberapa lama setelah pernikahan itu, Ibrahim datang untuk menjenguk istri dan anaknya yang dulu pernah ditinggalkannya. Namun, beliau tidak bertemu dengan Ismail. Beliau hanya bertemu dengan istrinya Ismail. Ibrahim bertanya kepadanya tentang Ismail. Wanita istrinya Ismail itu menjawab, "Ia sedang mencari nafkah untuk kami." Selanjutnya, Ibrahim menanyakan tentang kondisi ekonomi dan keadaannya. Istrinya Ismail menjawab, "Kami dalam kondisi buruk. Kami dalam keadaan ekonomi yang sempit dan sangat menderita." Istri Ismail mengadukan keadaan ekonominya yang buruk kepada Ibrahim. Ibrahim lalu berkata, "Jika suamimu datang, tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan pula agar ia mengganti palang pintu rumahnya." Ketika Ismail datang, ia seolah-olah merasakan sesuatu. Ia pun bertanya kepada istrinya, "Apakah ada tamu yang datang menemuimu?" Istrinya menjawab, "Ya, tadi ada orang tua begini dan begini datang bertamu. Ia hanya bertanya kepadaku tentang dirimu, lalu aku ceritakan tentang keadaan dirimu kepada tamu itu. Ia juga bertanya tentang kondisi kehidupan kita. Terus aku ceritakan kepadanya tentang kondisi kita yang serba kekurangan dan kesusahan." Ismail bertanya, "Apakah beliau berpesan sesuatu kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, ia menitipkan salamnya kepadaku untuk disampaikan kepadamu. Ia juga berpesan agar engkau mengganti palang pintu rumahmu." Ismail berkata, "Beliau adalah ayahku. Ia memerintahkan aku untuk menceraikan dirimu. Oleh sebab itu, kembalilah engkau kepada keluargamu." Ismail pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain. Ibrahim pergi meninggalkan mereka dalam jangka waktu yang dikehendaki Allah. Selang beberapa waktu, Ibrahim kembali datang untuk menjenguk mereka. Namun, beliau tidak menjumpai Ismail. Beliau masuk ke rumah Ismail dan menanyakan tentang kabar Ismail. Kali ini, Ibrahim menjumpai wanita yang berbeda di rumah putranya Ismail. Wanita itu tidak lain adalah istri barunya Ismail. Ketika mendapatkan pertanyaan dari tamunya, istrinya Ismail menjawab, "Ia sedang mencari nafkah untuk kami." Ibrahim bertanya, "Bagaimana tentang keadaan rumah tangga dan kondisi ekonomi kalian?" Istrinya Ismail menjawab, "Kami baik-baik saja dan hidup kami berkecukupan." Ibrahim bertanya, "Apakah makanan kalian?" Istrinya Ismail menjawab, "Daging." Ibrahim kembali bertanya, "Apa minuman kalian?" Istrinya Ismail menjawab, "Air." Ibrahim berkata, "Ya Allah, berkatilah daging dan air yang dikonsumsi mereka." Nabi SAW bersabda, "Saat itu mereka belum memiliki makanan berupa biji-bijian. Seandainya mereka memilikinya, niscaya Ibrahim akan mendoakan agar biji-bijian itu diberkati. Daging dan air juga dikonsumsi oleh masyarakat di luar Mekah, tetapi tidak cocok untuk dikonsumsi sebagai makanan pokok." Ibrahim kemudian berkata kepada istri Ismail, "Jika suamimu datang, tolong sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya agar ia tidak mengubah palang pintu rumahnya." Ketika Ismail pulang, ia bertanya, "Apakah ada seseorang yang datang kepadamu?" Istrinya menjawab, "Iya, ada lelaki tua yang berpenampilan bagus, sikapnya lemah lembut,
Beliau bertanya kepadaku tentang dirimu, lalu aku menjelaskannya. Beliau juga bertanya kepadaku tentang kondisi kehidupan kita. Lalu aku kabarkan kepadanya bahwa aku dalam keadaan baik-baik saja. Ismail bertanya, apakah beliau berwasiat kepadamu tentang sesuatu? Istrinya menjawab, ya, beliau mengucapkan salam untukmu dengan memerintahkanmu agar tidak mengubah palang pintu rumahmu. Ismail berkata, beliau adalah ayahku dan engkau adalah palang pintu rumahku. Beliau memerintahkan aku agar menjaga perkawinanku denganmu. Siti Hajar mengajarkan keteguhan dan tawakal. Dari perjuangannya lahirlah keajaiban Zam-Zam yang terus mengalir hingga kini. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.